Di hutan Chernobyl, keheningan yang berat seolah menggantung di udara. Kota-kota yang ditinggalkan, rumah-rumah kosong, dan ladang-ladang yang tak lagi digarap menjadi saksi bisu dari bencana masa lalu. Namun bertahun-tahun kemudian, di tempat yang sama, para peneliti mulai menemukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Pada November 2024, sebuah proyek penelitian dimulai dengan memasang 42 kamera di wilayah paling terbatas dalam zona Chernobyl. Tujuan dari penelitian ini adalah mengamati perubahan populasi hewan, sekaligus memahami bagaimana radiasi memengaruhi kemampuan satwa liar untuk bertahan hidup. Awalnya, para ahli menemukan peningkatan jumlah babi hutan yang mengejutkan. Hewan-hewan ini yang memang sudah terbiasa hidup di lingkungan hutan tampak berkembang dengan baik. Tidak lama setelah itu, serigala juga mulai kembali, meskipun selama bertahun-tahun mereka menjauhi Chernobyl karena kekhawatiran terhadap radiasi dan terbatasnya sumber makanan. Bagaimana mungkin radiasi, yang dikenal dapat merusak makhluk hidup, ternyata tidak berdampak sebesar yang diperkirakan terhadap hewan-hewan ini? Pertanyaan inilah yang kemudian membuka perdebatan baru di kalangan ilmuwan. Dan setelah itu, temuan-temuan yang lebih mengejutkan pun mulai bermunculan. 1. Serigala dengan ekor melengkung. Di tengah dunia sunyi dan asing. Zona eksklusi Chernobyl, satu ciri yang mengejutkan berhasil menarik perhatian para ilmuwan dan pengamat satwa liar. Beberapa serigala di wilayah terpencil ini terlihat memiliki ekor yang melengkung dengan bentuk tidak biasa, memberi mereka penampilan misterius yang mencolok di antara lanskap yang telah lama ditinggalkan manusia. Meski penyebab pastinya masih belum diketahui, para peneliti menduga ciri ini mungkin berkaitan dengan gabungan faktor genetik dan proses penyesuaian jangka panjang terhadap kondisi keras di zona tersebut. Jika dibandingkan dengan serigala yang biasanya memiliki ekor lurus, serigala Chernobyl tampak membawa lengkungan unik yang semakin memperkuat kesan tidak biasa pada tubuh mereka. Para ahli masih terus meneliti bagaimana ciri ini pertama kali muncul, dengan berbagai kemungkinan, mulai dari perbedaan genetik yang langka hingga sifat yang berkembang dalam populasi tertutup yang hidup di zona eksklusi. Selain faktor keturunan, ekor yang melengkung ini mungkin juga memberikan keuntungan praktis. Saat musim dingin yang panjang dan ekstrem datang, ketika salju menutupi tanah hampir sepanjang tahun, ekor melengkung bisa membantu serigala menjaga keseimbangan dan bergerak lebih mudah di permukaan yang kasar serta membeku. Adaptasi semacam ini mungkin membantu mereka bertahan hidup saat berburu dan menjelajahi medan musim dingin yang keras. Bahkan burung-burung kecil pun mulai menunjukkan tanda-tanda mengerikan dari bencana itu, terlihat langsung pada bulu-bulu mereka. 2. Burung walet lumbung. Setelah bencana Chernobyl, burung walet lumbung menjadi salah satu spesies yang paling intens diamati di kawasan tersebut. Tidak lama kemudian, para peneliti menemukan sesuatu yang tidak biasa. Meningkatnya kelainan pigmen pada sebagian burung. Alih-alih memiliki warna gelap khas yang terbentuk dari melanin, beberapa walet terlihat memiliki bercak bulu yang jauh lebih pucat. Bahkan sebagian tampak putih. Kondisi ini dikenal sebagai albinisme parsial. Ketika para ilmuwan menelusuri pola ini lebih jauh, mereka menemukan bahwa walet yang hidup di wilayah dengan tingkat kontaminasi radioaktif lebih tinggi juga menunjukkan angka mutasi genetik yang lebih besar. Mutasi inilah yang diyakini berperan dalam munculnya perubahan warna bulu tersebut. Namun, bulu yang lebih terang ini bukanlah tanda bahwa mereka berhasil beradaptasi dengan lingkungan ekstrem. Sebaliknya, itu dianggap sebagai bukti nyata adanya tekanan akibat radiasi. Di balik perubahan yang tampak dari luar, burung-burung ini juga menghadapi tantangan serius, seperti peluang hidup yang menurun dan keberhasilan berkembang biak yang lebih rendah. Karena itu, burung walet lumbung menjadi indikator biologis penting untuk memahami dampak jangka panjang radiasi terhadap satwa liar. Dari tubuh kecil mereka, para ilmuwan dapat melihat bagaimana paparan kronis memengaruhi genetik, kesehatan, dan kestabilan populasi dalam ekosistem yang terdesak. 3. Ikan lele raksasa. Setelah pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl berhenti beroperasi, kolam pendingin besar di dekat reaktor perlahan berubah menjadi tempat perlindungan yang sunyi bagi kehidupan air. Salah satu penghuninya adalah ikan lele Wels, salah satu spesies ikan air tawar terbesar di Eropa. Selama puluhan tahun, hampir tidak ada aktivitas memancing dan kehadiran manusia di kawasan itu sangat minim.
Dalam kondisi seperti ini, ikan-ikan lele tersebut dapat hidup lebih lama, mencari makan tanpa gangguan, dan tumbuh hingga ukuran yang mengesankan. Beberapa bahkan mencapai panjang lebih dari 2 meter. Meski terdengar luar biasa, ukuran tersebut sebenarnya masih berada dalam batas normal bagi lele whales yang hidup di lingkungan tenang dan tidak terganggu. Para ilmuwan menegaskan bahwa pertumbuhan mereka bukan disebabkan oleh radiasi atau mutasi, melainkan karena minimnya tekanan dari manusia, serta tersedianya makanan di dalam kolam. Cerita populer sering menggambarkan ikan-ikan ini sebagai raksasa radioaktif. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ukuran mereka tetap sesuai dengan karakter alami lele whales ketika hidup dalam kondisi ideal. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian kolam pendingin telah dikeringkan, sehingga habitat mereka ikut berubah. Meski begitu, keberadaan lele-lele besar ini tetap menjadi bukti kuat bahwa satwa liar mampu mengambil alih ruang yang ditinggalkan manusia, bahkan di bawah bayang-bayang salah satu bencana nuklir terbesar dalam sejarah. 4. Eksperimen hutan merah. Setelah bencana Chernobyl, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan di hutan merah. Sisa-sisa tumbuhan di kawasan itu tidak membusuk secepat yang terjadi di hutan normal. Temuan ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana radiasi memengaruhi makhluk-makhluk kecil yang bertugas menguraikan kehidupan yang telah mati? Untuk mencari jawabannya, sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh ahli biologi Timothy Musso melakukan eksperimen sederhana namun penting. Mereka meletakkan kantong-kantong berjaring berisi daun bersih yang tidak terkontaminasi di berbagai titik dalam zona eksklusi. Lokasinya dipilih dari area dengan tingkat radiasi rendah hingga tempat-tempat yang sangat parah terkena jatuhan radioaktif. Beberapa bulan kemudian, saat para peneliti kembali, hasilnya terlihat jelas. Di wilayah yang paling tercemar, daun-daun itu membusuk jauh lebih lambat. Sementara itu, kantong yang ditempatkan di area yang lebih bersih menunjukkan proses penguraian normal, dibantu oleh mikroba, jamur, dan hewan-hewan kecil di dalam tanah yang masih sehat. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa radiasi dapat melemahkan aktivitas para pengurai utama. Akibatnya, tumpukan serasah tumbuhan terus menumpuk di lantai hutan. Penumpukan ini bukan hanya memperlambat pemulihan ekosistem, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan yang dapat menerbangkan kembali partikel radioaktif ke udara. Eksperimen tersebut memperlihatkan bahwa puluhan tahun setelah ledakan reaktor, radiasi masih mampu mengganggu proses dasar alam. Dampaknya tidak hanya menyentuh kesehatan hutan dalam jangka panjang, tetapi juga keselamatan lingkungan di sekitarnya. 5. Katak Chernobyl. Saat meneliti kehidupan liar di zona eksklusi, para ilmuwan menemukan perubahan yang mengejutkan pada sebagian katak pohon timur. Spesies ini biasanya berwarna hijau cerah, tetapi beberapa individu yang ditemukan di kawasan Chernobyl memiliki kulit yang jauh lebih gelap. Dalam sebuah studi tahun 2022 yang dipimpin oleh Pablo Buraco dan Germán Orizaola, para peneliti menemukan bahwa katak yang hidup di dalam atau dekat area paling terkontaminasi lebih sering memiliki pigmentasi gelap. Warna ini berkaitan dengan kadar melanin yang lebih tinggi pada kulit mereka. Melanin diketahui dapat membantu menetralisir molekul berbahaya yang terbentuk akibat radiasi pengion. Karena itu, para ilmuwan menduga bahwa katak berwarna lebih gelap mungkin memiliki peluang bertahan hidup lebih besar setelah kecelakaan tahun 1986. Seiring waktu, warna gelap tersebut bisa menjadi lebih umum dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, ini bukan berarti semua katak di wilayah itu berubah menjadi hitam. Perubahan tersebut juga belum sepenuhnya dipahami. Meski begitu, temuan ini memberi petunjuk tentang kemungkinan terjadinya seleksi alam yang berlangsung cepat di bawah tekanan lingkungan ekstrem. Penelitian yang masih berlanjut ini menunjukkan bahwa Chernobyl telah berubah menjadi laboratorium hidup. Di sana, para ilmuwan dapat menyaksikan bagaimana satwa liar beradaptasi, bertahan, dan berevolusi di tengah paparan radiasi jangka panjang. 6. Anjing-anjing Chernobyl. Ketika bencana nuklir tahun 1986 memaksa penduduk di wilayah Chernobyl meninggalkan rumah mereka, ratusan anjing peliharaan ikut tertinggal. Seiring berlalunya puluhan tahun, keturunan mereka membentuk populasi liar yang hidup bebas di dalam dan sekitar zona eksklusi. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti dari Universitas South Carolina dan National Human Genome Research Institute melakukan studi genetik skala besar pertama terhadap hewan-hewan ini.
Mereka menganalisis sampel dari DR2 anjing yang hidup pada jarak berbeda dari reaktor yang rusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anjing-anjing yang tinggal paling dekat dengan pembangkit membentuk kelompok genetik yang berbeda. Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh keterasingan, terbatasnya pasangan berkembang biak, serta kehidupan selama beberapa generasi di lingkungan yang sangat dibatasi. Sempat muncul laporan media yang menyebut bahwa anjing-anjing ini mungkin telah mengembangkan ketahanan terhadap radiasi. Namun, para ilmuwan menegaskan bahwa hal tersebut belum terbukti. Bukti saat ini tidak menunjukkan hanya mutasi menguntungkan akibat radiasi, ataupun peningkatan ketahanan terhadap penyakit. Sebaliknya, penelitian ini memperlihatkan bahwa kelangsungan hidup mereka lebih banyak ditopang oleh bantuan manusia, seperti pekerja dan relawan, serta daya tahan alami anjing sebagai spesies. Alih-alih membuktikan toleransi terhadap radiasi, studi ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana tekanan lingkungan jangka panjang dan ketiadaan manusia dapat memengaruhi genetika serta kesehatan populasi hewan di salah satu ekosistem paling tidak biasa di dunia. Dan jika hutan Chernobyl menyimpan satu kisah, maka kota Pripyat yang ditinggalkan menyimpan kisah lain. Kisah yang tertulis dalam debu, kehancuran, dan benda-benda yang ditinggalkan dalam kepanikan. Di antara semua peninggalan itu, ada satu benda yang berubah menjadi simbol paling mencekam. Masker gas. Setelah evakuasi Pripyat pada tahun 1986, ribuan masker gas pertahanan sipil Soviet tertinggal di sekolah, pabrik, dan ruang-ruang penyimpanan. Banyak di antaranya masih dapat dilihat berserakan di lantai hingga hari ini. Keberadaan masker-masker ini sering disalahpahami. Namun, penelitian dan dokumentasi tentang kota yang ditinggalkan tersebut menunjukkan bahwa masker gas itu merupakan bagian dari perlengkapan standar kesiapsiagaan darurat Soviet, bukan peralatan yang digunakan selama proses evakuasi. Di beberapa bangunan, terutama sekolah menengah No. 3, para penjara mengambil komponen logam dari bagian filternya. Akibatnya, masker-masker itu tercabut dari wadahnya, robek, lalu tertinggal dalam tumpukan di lantai. Pemandangan inilah yang kemudian menciptakan suasana menyeramkan yang sering muncul dalam foto-foto dari zona eksklusi. Walaupun masker-masker tersebut kini menjadi simbol kuat dari penderitaan manusia akibat bencana Chernobyl, tidak ada bukti terverifikasi bahwa penduduk sempat dilatih untuk menggunakannya sesaat sebelum kecelakaan terjadi. Tidak ada pula bukti bahwa pihak berwenang memerintahkan warga untuk tidak memakainya saat evakuasi. Pada akhirnya, masker-masker gas itu lebih mencerminkan betapa mendadaknya evakuasi dilakukan. Dalam satu malam, sebuah kota penuh kehidupan dipaksa meninggalkan benda-benda sehari-hari begitu saja, menyisakan jejak sunyi dari kehidupan yang terhenti tanpa peringatan. Leban. Rumah Sakit Pripyat. Rumah Sakit Pripyat, yang secara resmi dikenal sebagai Unit Medis Sanitasi Nomor 126, dahulu menjadi pusat layanan kesehatan utama bagi warga kota Pripyat. Namun setelah bencana Chernobyl tahun 1986, tempat ini berubah menjadi salah satu lokasi paling mencekam yang tersisa dari tragedi tersebut. Dibangun untuk menampung lebih dari 400 pasien, rumah sakit ini memiliki bangsal bersalin, klinik rawat jalan, serta berbagai departemen medis khusus. Di bagian atapnya pernah terpampang slogan optimisme. Kesehatan rakyat adalah kekayaan negara. Ketika reaktor 4 meledak pada 26 April 1986, rumah sakit inilah yang pertama kali menerima para pemadam kebakaran dan pekerja pembangkit yang terluka. Menjelang pagi, lebih dari 100 korban telah dibawa masuk, membuat para tenaga medis kewalahan menghadapi paparan radiasi massal yang sama sekali tidak mereka siapkan. Hal yang paling mengejutkan hingga hari ini adalah apa yang masih tertinggal di dalamnya. Di ruang bawah tanah, masih tersimpan pakaian para penanggap pertama, termasuk perlengkapan pemadam kebakaran yang memancarkan tingkat radiasi sangat berbahaya saat diukur dengan dosimeter. Di seluruh bangunan, suasananya seolah berhenti pada hari bencana itu terjadi. Ruang operasi yang runtuh perlahan, peralatan medis yang ditinggalkan, ranjang bayi, dan dokumen yang berserakan menggambarkan betapa cepat dan kacau proses evakuasi berlangsung. Kini, rumah sakit tersebut telah terbengkalai dan sebagian areanya tidak aman. Beberapa bagian, terutama ruang bawah tanah, ditutup karena radiasi yang masih tersisa. Karena itu, rumah sakit Pripyat berdiri sebagai salah satu peninggalan paling mengganggu dari bencana Chernobyl. Sebuah pengingat keras tentang harga kemanusiaan dari tragedi itu.
dan berhentinya kehidupan sehari-hari di Pripyat secara tiba-tiba. Sviman, taman hiburan yang ditinggalkan. Taman hiburan Pripyat, yang berada di kota Pripyat dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, kini dikenal sebagai salah satu simbol paling ikonik sekaligus paling menyeramkan dari bencana tahun 1986. Tempat ini sebenarnya sudah selesai dibangun, tetapi tidak pernah resmi dibuka. Rencananya, taman hiburan tersebut akan mulai beroperasi pada 1 Mei 1986, hanya beberapa hari setelah ledakan reaktor terjadi. Di dalamnya terdapat pian lala, mobil tabrak, wahana perahu ayun, dan wahana penerjun payung. Semua itu dirancang untuk menghibur warga kota Soviet yang muda dan modern. Namun peristiwa dahsyat pada 26 April mengubah segalanya. Pripyat dievakuasi, dan taman hiburan itu ditinggalkan bahkan sebelum sempat dinikmati oleh penduduknya. Ada legenda yang mengatakan bahwa taman tersebut sempat dibuka sebentar pada 27 April untuk menenangkan warga sebelum evakuasi dilakukan. Tetapi kisah ini belum pernah terbukti kebenarannya. Hari ini tempat itu membuat banyak pengunjung terdiam karena kondisinya yang terasa begitu asing dan menakutkan. Pian lala berdiri berkarat tanpa bergerak. Mobil-mobil tabrak teronggok di atas lapangan beton yang retak dan dipenuhi rumput liar. Sementara alam perlahan mengambil alih kawasan tersebut. Namun bahaya tak sepenuhnya hilang. Titik-titik radiasi masih ditemukan, terutama di area berlumut dan tanah yang menyerap jatuhan radioaktif dari material yang terbawa dan dijatuhkan oleh helikopter. Taman yang seharusnya dipenuhi tawa anak-anak itu kini menjadi monumen sunyi dari harapan yang tidak pernah sempat dimulai. 10. Vodka Atomic. Vodka artisanal bernama Atomic dibuat dari biji-bijian dan air yang memiliki keterkaitan dengan zona eksklusi Chernobyl. Minuman ini disebut sebagai salah satu produk komersial pertama yang berasal dari kawasan di sekitar pembangkit nuklir yang rusak itu. Dijual sekitar $65 per botol. Vodka ini dilaporkan menggunakan apel yang ditanam di sebuah lahan pertanian di bagian luar zona sepanjang 15 mil. Wilayah yang aksesnya masih diawasi ketat dan aktivitas pertaniannya tetap terbatas. Menurut para pembuatnya, proses distilasi dirancang untuk menghilangkan unsur berbahaya, sehingga hasil akhirnya dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Vodka ini merupakan bagian dari penelitian selama 4 tahun yang dilakukan oleh para ilmuwan. Mereka meneliti apakah tanaman dari area yang pernah terkontaminasi dapat diolah hingga memenuhi standar keselamatan. Sekitar 10.000 orang masih tinggal di zona luar tersebut, dan proyek ini bertujuan membantu masyarakat setempat dengan membuka kemungkinan masa depan bagi pertanian yang aman, teratur, dan diawasi. Ketika kamera merekam proses pembuatan Atomic, yang terlihat bukan sekadar produksi minuman, melainkan sebuah eksperimen ilmiah yang langka. Tanaman dari wilayah yang pernah terdampak bencana diubah menjadi produk yang dikendalikan dan siap dipasarkan. Lebih dari sekadar menciptakan vodka, proyek ini menjadi simbol upaya membangkitkan kembali ekonomi di kawasan yang selama puluhan tahun dianggap terlalu berbahaya untuk berkembang secara normal. Vodka Atomic pun memicu perdebatan. Sebagian orang melihatnya sebagai tanda kemajuan dan ketangguhan, sementara yang lain mempertanyakan etika serta kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman dari wilayah seperti itu. Namun, apapun sudut pandangnya, proyek ini membuka percakapan penting tentang pemulihan lingkungan, dampak kontaminasi jangka panjang, dan bagaimana manusia dapat menggunakan kembali tanah yang pernah terdampak peristiwa nuklir secara bertanggung jawab. Barat Daya Pripyat. Di sebelah barat daya Pripyat, terdapat sebuah lokasi terkontaminasi yang dikenal karena tingkat radiasinya. Sebagian besar kendaraan yang digunakan dalam pembersihan Chernobyl telah dipindahkan ke tempat penyimpanan yang aman, tetapi beberapa benda masih tertinggal. Salah satunya adalah capit besar dari alat berat penggali. Benda ini diyakini pernah digunakan untuk membersihkan puing radioaktif dari atap reaktor, dan kini tergeletak begitu saja di tengah hutan. Para ahli menyebut tingkat radiasinya masih sangat tinggi, bahkan menyentuhnya dapat berakibat fatal. Meskipun riwayat pastinya belum sepenuhnya dipastikan, capit ini diduga pernah mengeruk uranium, grafit, atau beton dari area yang sangat terkontaminasi. Kemungkinan besar benda itu ditinggalkan dengan tergesa-gesa setelah operasi pembersihan berakhir. Kini, keberadaannya menarik perhatian wisatawan dan sering menjadi bagian dari tur zona eksklusi. Walau radiasinya masih tinggi, benda ini dianggap aman untuk didekati, tetapi sama sekali tidak boleh disentuh.
Rekaman capit tersebut memperlihatkan lebih dari sekadar mesin tua yang berkarat. Ia menjadi saksi bisu dari respons manusia yang panik dan mendesak setelah bencana terjadi. Permukaan logamnya yang rusak menyimpan jejak penggunaan berat, mengingatkan pada para pekerja yang mempertaruhkan nyawa demi menahan penyebaran kontaminasi. Seiring waktu, hutan perlahan mengambil alih. Tanaman merambat melilit bagian sambungannya, lumut menyebar di atas besi, dan pohon-pohon muda tumbuh di sekitarnya. Pemandangan ini menunjukkan bagaimana alam terus merebut kembali apapun yang ditinggalkan manusia, bahkan benda paling berbahaya sekalipun, mengubahnya menjadi monumen radioaktif yang sunyi dari sebuah masa krisis. 12. Sapi radioaktif. Lebih dari 35 tahun setelah bencana Chernobyl, jejak radiasi dalam jumlah kecil masih ditemukan pada sebagian makanan lokal, termasuk kebutuhan dasar seperti susu. Di beberapa wilayah Ukraina yang terdampak jatuhan radioaktif, para ilmuwan menguji susu dari sapi-sapi yang dipelihara di peternakan kecil, sekitar 120 mil dari lokasi kejadian. Hasilnya mengkhawatirkan. Tingkat radiasi yang terdeteksi melampaui batas keamanan, mencapai hingga 5 kali lipat dari ambang batas untuk orang dewasa, dan lebih dari 12 kali lipat batas aman untuk anak-anak. Namun, kehidupan di wilayah-wilayah ini tidak sepenuhnya berhenti. Banyak warga masih bertahan di sana dan bergantung pada sumber daya yang mereka miliki sendiri. Seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat beradaptasi, membangun rutinitas harian mereka, serta membentuk pasar-pasar kecil untuk memenuhi kebutuhan. Sapi tetap menjadi hewan ternak yang paling umum dipelihara oleh para penghuni mandiri. Ketika sebagian ternak kini berkeliaran lebih bebas di kawasan tersebut, produk susu tetap menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari, terutama di tempat-tempat yang sulit mendapatkan barang dari luar. Para peneliti menyebutkan bahwa langkah-langkah sederhana sebenarnya dapat sangat membantu mengurangi paparan radiasi. Dengan biaya sekitar $20 per orang setiap tahun, tindakan keamanan praktis bisa diterapkan untuk menurunkan tingkat kontaminasi makanan hingga memenuhi standar kesehatan. Dengan sekitar 300 orang yang tinggal di 6 desa paling terdampak, perubahan kecil ini dapat membawa dampak besar bagi kualitas pangan mereka. Para ilmuwan berharap informasi ini terus disebarkan, dan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkannya. 13. Tanda zona eksklusi Chernobyl. Di tengah lanskap terpencil zona eksklusi Chernobyl, salah satu hal pertama yang menarik perhatian pengunjung adalah papan tanda zona eksklusi. Penanda tua yang mulai pudar ini, terkikis oleh cuaca selama puluhan tahun, berdiri di perbatasan area terlarang sebagai peringatan nyata bagi siapapun yang mendekat. Dengan lambang radiasi yang mudah dikenali, tanda itu memberi pesan jelas, ada bahaya di balik titik ini, dan siapapun yang melangkah lebih jauh harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Di sekelilingnya, gerbang berkarat dan bangunan-bangunan yang perlahan runtuh memperlihatkan peralihan dari dunia nyata menuju tempat yang masih menyimpan luka dari tragedi masa lalu. Penghalang-penghalang ini menjadi batas antara wilayah yang relatif aman dan risiko yang ditinggalkan oleh bencana nuklir tahun 1986. Tanda tersebut bukan sekadar papan tua di pinggir jalan, melainkan pengingat fisik bahwa ancaman radiasi masih ada. Dan memasuki area yang terkontaminasi dapat membawa konsekuensi nyata. Meski peringatan itu begitu jelas, sebagian orang tetap nekat memasuki zona terlarang, meninggalkan jejak keberadaan mereka di berbagai sudut kawasan. Walaupun ada yang memilih mengabaikan pesan bahaya tersebut, papan itu tetap berdiri sebagai simbol kuat dari dampak panjang sebuah bencana nuklir. 15. Turis minat untuk mengunjungi Chernobyl meningkat dengan sangat cepat. Pada tahun 2023, diperkirakan sekitar 80.000 orang datang ke zona eksklusi di Ukraina. Banyak dari mereka tertarik pada sejarah kelam tempat ini, sekaligus pada suasana sunyi dan menyeramkan saat melangkah di antara bangunan-bangunan yang telah lama ditinggalkan. Para wisatawan biasanya datang dalam kelompok berpemandu, melewati area-area yang sudah diizinkan. Mereka juga membawa alat pengukur radiasi untuk membantu memastikan perjalanan tetap aman. Seiring meningkatnya jumlah pengunjung, toko-toko kecil mulai bermunculan untuk memenuhi permintaan wisatawan. Di sana berbagai barang bertema Chernobyl dijual, mulai dari magnet hingga kaos dengan desain khas lokasi tersebut. Bahkan ada pula pengunjung yang rela membayar lebih agar bisa bermalam di dekat kawasan bencana, demi merasakan pengalaman yang lebih lama dan lebih mendalam.
Namun, tidak semua orang menyambut berkembangnya wisata ini dengan baik. Sebagian warga dan sejarawan merasa khawatir bahwa ramainya para pengunjung dapat mengaburkan kenangan pahit dari tragedi tersebut. Sebuah peristiwa yang masih dikenang sebagai salah satu kecelakaan nuklir paling menghancurkan dalam sejarah. Meski begitu, pariwisata di kawasan ini terus berkembang, menarik orang-orang dari berbagai negara yang ingin menyaksikan langsung tempat itu dengan mata kepala sendiri. Akses menuju zona eksklusi tetap dijaga dengan sangat ketat. Setiap pengunjung wajib mengikuti tur yang diawasi dan melewati pos pemeriksaan, termasuk pemeriksaan tingkat radiasi. Walaupun banyak orang membayangkan tempat ini sangat berbahaya, para wisatawan sering diberi penjelasan bahwa paparan radiasi selama kunjungan biasanya tergolong sangat kecil. 15. Tawa di malam hari. Tawa di malam hari ditulis oleh seorang pengguna yang kemudian menghapus akunnya. Dalam unggahan itu, ia menceritakan sebuah kejadian aneh yang dialaminya saat berkunjung ke Chernobyl. Bersama beberapa temannya, ia memutuskan untuk menjelajahi bagian dalam zona eksklusi. Demi mencari sensasi yang lebih menegangkan, mereka memilih berjalan di kawasan itu pada malam hari. Setelah menghabiskan waktu seharian di Pripyat, kelompok tersebut akhirnya berada di dekat biang lala terkenal yang sudah lama terbengkalai. Saat gelap mulai menyelimuti area itu, suasananya berubah menjadi jauh lebih mencekam. Lalu, sesuatu terjadi, sesuatu yang terus melekat dalam ingatan mereka, bahkan setelah perjalanan itu berakhir. Ketika mereka masih berada di sekitar biang lala, sang penulis tiba-tiba mendengar suara tawa pelan dari kejauhan. Suaranya terdengar seperti anak-anak yang sedang bermain di suatu tempat yang tidak terlihat. Sekelompok teman itu langsung terdiam, terkejut oleh suara yang muncul begitu tiba-tiba. Salah satu dari mereka menyarankan untuk mencari sumber tawa tersebut. Meskipun beberapa lainnya merasa ragu, namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutan, dan mereka mulai berjalan menuju arah suara itu. Semakin dekat mereka melangkah, semakin jelas bahwa tawa tersebut seolah berasal dari dalam sebuah gedung sekolah yang telah ditinggalkan. Tetapi tanpa peringatan apapun, suara itu mendadak berhenti sepenuhnya. Keheningan yang tersisa membuat mereka bingung sekaligus ketakutan. Pada akhirnya, rasa takut mengambil alih. Mereka berlari meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Hingga sekarang, tidak satu pun dari mereka mampu menjelaskan apa sebenarnya yang mereka dengar pada malam itu. 16. Stadion sepak bola yang terlupakan. Sebelum bencana tahun 1986 mengguncang kawasan itu, Stadion Avanhard pernah menjadi markas bagi salah satu tim sepak bola ternama di Ukraina. Letaknya tidak jauh dari taman hiburan Pripyat, dan stadion ini mampu menampung hingga 5.000 penonton. Dibangun pada era 1970-an, sebagian besar pemainnya berasal dari permukiman di sekitar kota. Puncak kejayaan tim tersebut terjadi pada tahun 1990 berhasil finish di posisi kedua dalam liga. Namun, setelah musim 1998 berakhir, klub itu akhirnya berhenti beroperasi. Dahulu, Pripyat adalah kota yang hidup, muda, dan penuh energi. Rata-rata usia penduduknya hanya 26 tahun, mencerminkan sebuah kota yang sedang tumbuh dengan gaya hidup modern dan nyaman. Di sana terdapat klub, kolam renang, kafe, serta berbagai fasilitas olahraga yang menjadi bagian dari keseharian warga. Semua itu berubah ketika bencana datang dan menghentikan denyut kehidupan kota. Kini, Stadion Avanhard berdiri dalam kesunyian. Bangku-bangkunya membusuk, ruang pers mulai runtuh, dan tribun yang dulu dipenuhi sorak penonton, kini tertutup semak liar. Rekaman selang waktu memperlihatkan bagaimana alam perlahan merebut kembali tempat ini. Tanaman merambat naik ke dinding, pepohonan menembus retakan beton, dan lumut menyelimuti lapangan. Namun stadion ini bukan sekadar bangunan yang dilupakan. Ia menjadi saksi bisu dari kehidupan yang terputus dan masa depan yang ditinggalkan. Setiap sudut kehancurannya membawa kembali bayangan sebuah komunitas yang dulu berkembang, serta harapan-harapan yang terhenti oleh peristiwa yang tak mampu dicegah siapapun.